Monggo. Ya, selamat sore untuk kita semua dimanapun berada. Jadi dalam Zoom meeting pojok santai bertajuk Profesi Silih Berganti Perlu Strategi Adaptasi. Ini saya, Richard. Eh, ini kebetulan bisa hadir salah satu special speaker kami di pojok santai. Beliau namanya Mas Jojo Raharjo. Mas Jojo mantan jurnalis, sekarang sebagai tenaga ahli dari Komisi 2 DPR RI, Mas ya, salah satu anggota DPR fraksi PD Perjuangan. Ya, langsung aja Mas Jojo, monggo bisa perkenalan sedikit atau langsung masuk ke soal story-nya Mas Jojo dari profesi yang silih berganti sampai sekarang seperti apa Mas Jojo? Silakan. Thank you, Bang Richard. Siap. Pojok santai ya, pojok santai ini menarik sekali. Ini bener yang di YouTube ada Wiro Sableng itu bukan ya? Bukan. Saya lagi buka-buka YouTube pojok santai nih. Oh, ada di YouTube-nya Peter Tambu Bolon yang kemarin dengan Iya, pajak siap. itu ya. Mantap itu. Terima kasih. Jadi saya sekarang di tenaga ahli Komisi 2 DPR. Jadi bukan tenaga ahli di salah satu anggota yang benar, tapi tenaga ahli di Komisi 2 DPR RI itu ada 10 tenaga ahli, setiap komisi ada 13 di sini. Kami membantu AKD, alat kelengkapan dewan itu setiap AKD, selain 13 komisi, ada alat kelengkapan dewan yang lain, ada Mahkamah Kehormatan Dewan, ada Badan Kerjasama Antar Parlemen, ada Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legislatif, dan beberapa badan yang lain. Total ada 205 tenaga ahli yang ditempatkan di setiap AKD. Jadi kami di sini melayani bukan anggota, bukan ke fraksi atau kepentingan tertentu, tapi kepada AKD itu sebagai support system. Kalau di Komisi 2 ya kami kalau ada rapat, membuat notulensi, kami membuat tor ketika akan kunjungan kerja, kerangka kerja itu ya teman-teman televisi kalau mau liputan daerah itu bikin tor gitu. Kemudian juga hal-hal yang lain yang terkait kepentingan komisi. Kadang-kala kami didelegasikan menerima tamu begitu kan. Teman-teman di Sulawesi Selatan kemarin juga lagi ramai tentang wacana pembentukan provinsi Luwu Raya. Wah, kemarin kayak menerima dari Hmm. Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, begitu adeksi, termasuk juga mereka memperjuangkan tentang Luwu Raya, katanya sejak era Pak Karno waktu itu ada amanat untuk menjadi provinsi sendiri, bukan gabung dengan Makassar, Sulawesi Selatan ini. Tapi kayaknya sekarang hal itu masih belum bisa dilanjutkan karena memang kebijakan moratorium DOB daerah otonomi baru itu memang masih belum dibuka oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming. Jadi kami lebih ke substansi, lebih kepada menyiapkan bahan-bahan begitu. Sebelumnya saya berpengalaman di media, saya di Mas, audionya audionya nggak masuk sorry, Mas. sorry. Nah, 1, 2, 3. Oke, siap. Masuk, Mas. Tadi Ya, perkenalan, saya dulu pernah di media, terus ya, ya. saya Saya sekalian dulu ngopi pernah nih, di Mas. ya, 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 ya. Saya dulu pernah di media begitu, kemudian pindah ke Jakarta 2005. Jadi saya lahir dan besar di Surabaya sampai umur 28 tahun. S1 di Universitas Erlangga, Komunikasi. Kemudian melanjutkan S2 di Jakarta. Tapi itu baru setelah sekian tahun saya berada di Jakarta. Saya masuk Jakarta 2005, umur 28. Waktu itu dari jurnalis Tempo di Surabaya, kemudian pindah ke atau ditarik ke kantor pusat di Kebayoran Baru Tempo Jakarta. Dan puji syukur puji Tuhan walaupun ya mungkin belum sampai lah di titik tinggi tertinggi di setiap media, belum sampai di level-level tinggi gitu, saya puji syukur saya sudah merasakan semua platform media. Jadi kalau di Surabaya saya di reporternya Radio Sonora Surabaya, Radio Salvatore. Kemarin bersedih sekali karena 31 Desember 2025
radio itu tutup siaran. Itu adalah radio yang berada di bawah naungan Kompas Gramedia, bahwa dia punya newsnya. Kemudian saya pindah ke Tempo Surabaya, koresponden, dan juga beberapa media lain. Ada tabloid rohani di bawah Jawa Pos, namanya Gloria. Hampir 2 tahun saya di sana. Kemudian ada juga media-media yang lain. Ada majalah Gereja Nikola Saros Profesional oleh Badan Musyawarah Antar Gereja namanya Tiang Api. Itu mulai saya bekerja sejak semester 4 kuliah. Semua ada suka dukanya ya. Akhirnya karena sibuk bekerja dan juga tuntutan untuk finansial begitu, hampir membutuhkan 8 tahun untuk lulus kuliah S1 di Erlangga. Saya masuk 1995 dan baru wisuda 2003 begitu. Tapi ya karena memang tadi itu semester 4 saya sudah kerja di majalah Tiang Api namanya, punya Persatuan Gereja, Badan Musyawarah Antar Gereja Bamak Jawa Timur. Kemudian pindah lagi ke tabloid Gloria Jawa Pos, kemudian ada media berbahasa Tionghoa yang saya sendiri tidak bisa membaca tulisannya. Saya liputan bahasa Indonesia, menulis bahasa Indonesia, kemudian tayang dalam aksara Mandarin namanya Cengbao, itu harian setiap pagi terbit. Saya liputan secara umum lah ya, ke DPRD, saya ada Pasar Tanjung Rejo Surabaya itu kebakaran, nah saya liputan di sana dan segala macam, masuk di koran berbahasa Tionghoa yang saya sendiri tidak bisa membaca tulisannya itu. Kemudian saya pindah ke Tempo, kontributor Tempo di Surabaya ketika pemilu berlangsung 2004 sampai kemudian ditarik ke Jakarta 2005. Dari situ kemudian saya bersyukur bahwa saya bisa ada di Jakarta. Mungkin pada next lesson saya akan bisa bercerita tentang perjuangan untuk bisa ke Jakarta. Tapi kemudian setelah di Jakarta itulah saya kemudian merasakan berbagai media yang lain. Saya masuk ke radio lagi, ada radio Australia berbahasa Indonesia. Sampai sekarang itu rekor kerja saya terlama, 4 tahun 3 bulan mungkin, radio CBC Australia. Saya liputan istana di era Pak SBY 2 tahun, 2009 dan 2010. Kemudian 2010 itu mengalami yang namanya sunset industri media radio terutama. Karena ada gempuran digital, ada gempuran Facebook. Jadi radio Nederland itu permisi, Deutsche Welle permisi, dan berbagai radio lain. Kalau VOA kan baru kemarin. Termasuk radio Australia ini Tamit 2010, dan dia lebih mengoptimalkan di YouTube dan segala macam platform seperti Facebook. Belum ada Instagram waktu itu. Jadi akhirnya radio Australia itu tutup, dan kemudian lagi-lagi ada turbulensi kehidupan, tidak ada pekerjaan yang secara permanen dan segala macam. Puji syukur 2011 ada kawan yang mengajak ke Kompas TV, televisi berita yang saat itu akan berdiri, kami masuk dalam persiapan GAMI begitu, jalan-jalan percobaan, tidak ada yang menonton, sempat siaran, tapi ada problem juga soal izin, jadi tidak bisa disaksikan di Jakarta, hanya di TV kabel dan di daerah begitulah. Kemudian 3,5 tahun saya di Kompas TV, koordinator peliputan sejak belum on air, sampai kemudian ke CNN Indonesia TV, sama posisinya sebelum on air juga persiapan, akhir 2014, sampai kami on air CNN Indonesia TV itu TV berita di bawah grup Transport 17 Agustus 17 Agustus pas hari kemerdekaan 2015 itu on air. Sayangnya saya juga tidak terlalu lama di sana, hanya 1,5 tahun. 2016 saya switch dari jurnalisme, saya sempat menjadi pengurus pusat Aliansi Jurnalis Independen dari Surabaya, kemudian AJI di Jakarta, sebuah organisasi yang tumbuh di idealisme, dengan idealisme yang sangat kuat dari teman-teman jurnalis, karena dulu AJI itu tumbuh atau berdiri sebagai respon atas Orde Baru yang sangat represif. Profesi, kalau guru ya PGRI, kalau dokter ya ID, kalau pengacara ya cuma satu waktu itu, bukan yang lain-lain. Kalau wartawan ya PWI begitu. Tapi ironis ketika tekanan dari pemerintah Orde Baru sangat kuat saat itu, ada media yang dibredel, Tempo, editor dan kasus-kasus yang lain. Ternyata pemerintah tidak membela, organisasi itu tidak membela atas yang dialami oleh penderitaan anggotanya.
Ya. Kita rekan-rekan yang idealis 1994 mendirikan Aliansi Jurnalis Independen 7 Agustus 1994 sebagai respon atas pemberedelan Tempo Detik editor 21 Juni 1994. Gerakan bawah tanah, mereka dikejar-kejar oleh aparat. Kalau ada di sebuah media ada orang ngaji, maka dia harus dipecat dari media itu atau disembunyikan ke bagian yang lain selain redaksi, begitulah. Saya sempat ada di organisasi yang melambangkan sebagai idealisme jurnalis itu sampai pengurus pusat 2 periode, setelah pengurus di Surabaya dan Jakarta. Tapi karena saya harus switch ke pemerintahan 2016 dari CNN, saya resign ke istilah yang lagi ngetop waktu itu adalah GPR, Government Public Relations. Jadi bagaimana mengembangkan kehumasan di dunia pemerintahan secara positif. Bagaimana bukan yang orang kemudian menyebut dengan pencitraan, lipstick atau apapun istilahnya begitu, tapi memang ya harus dengan prinsip-prinsip yang benar. Kalau ada problem diklarifikasi, bagaimana relation dengan media yang baik begitu. Jadi saya pindah dari CNN ke kantor staf presiden periode pertama Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala. KSP kantor staf presiden ini didesain seperti kalau di Amerika Serikat itu namanya West Wing. Jadi ada gedung putih, ada gedung utama, Oval Office, itu tempat presiden berkantor. Nah, di sampingnya ada West Wing. Itulah para pemikir-pemikir, para ahli strategi dari presiden itu ada. Ada bidang hukum, ada bidang ekonomi, ada bidang komunikasi. Mereka berkumpul di West Wing. Nah, ketika presidennya selesai, apakah itu Demokrat, apakah itu Republik, maka otomatis orang-orang di West Wing ini harus keluar. Karena dia punya loyalitas kepada bosnya, kepada presidennya, bukan kepada negara waktu itu, bukan PNS mereka. Nah, KSP pun dibentuk seperti itu, sebagai tinker dari presiden. Jadi dia bukan kementerian yang organik, istilahnya lembaga non-struktural, gitu. LNS. Gitu. Mas Jojo, Mas Jojo di ya, KSP dulu bidang apa? Divisi atau bagiannya? ya ada 4 kedeputian Ya. di era Pak Jokowi yang pertama itu. Saya sebagai tenaga ahli komunikasi di namanya kedeputian Oh, politik dan diseminasi informasi, komunikasi politik dan diseminasi informasi. wah, Di Pak Jokowi mantap. yang pertama ada 3 kepala yang bergantian waktu itu. Pak Luhut, saya tidak mengalami Pak Luhut, saya masih koordinator peliputan di CNN Indonesia TV. Saya diajak masuk atau ya menjalani serangkaian tes dia masuk di era Pak Teten Mas Duki, belakang Teten kemudian diganti Pak Muldoko. Di Ya. era 2016 sampai 19 saya masuk. Selesai periode itu Pak Jokowi terpilih kembali, tapi di periode berikutnya KSP dibentuk lagi, tapi saya tidak tergabung di sana. Saat itu lagi-lagi seperti saya cerita 2010, ada turbulensi kehidupan, harus mencari pekerjaan lain. Karena waktu sudah berjalan ya, kita sudah memutuskan untuk tidak berada pada sebuah tempat yang cukup lama. Kalau saya ingat-ingat, mungkin sekarang ada teman saya satu angkatan 2004 di Tempo, masih di Tempo, 2011 masih di Kompas, maupun 2015 masih di CNN. Sejak pertama kali on air itu, tapi ya itu adalah jalan hidup dan kita mensyukuri pilihan-pilihan itu. Ini bukan masalah loyal atau seperti apa, tapi lebih kepada profesionalisme menurut saya, karena kan hidup ini kan ya kadang-kadang penuh dengan pilihan ya. Life is a full of. Itulah kita akan dihadapkan kepada berbagai pertanyaan, berbagai pergumulan. Kalau teman-teman kita yang lain mengatakan istiqoroh gitu ya, itu bertanya dengan yang sangat dalam Ya. kepada diri kita, kepada Tuhan, kepada keluarga kita, sebagai support system kita, tiang penyangga gitu. Benar nggak saya harus resign? Itu nggak jalan yang saya pilih itu seperti ini. Nah, seperti itu. Itulah kemudian akhirnya saya ke KSP, kemudian ada turbulensi itu ketika tidak ada pekerjaan karena ini lembaga politik. Periode kedua saya tidak tergabung, kemudian ada jalan-jalan yang lain berikutnya. Saya bergabung di PSSI, Ketua Umum Pak Iriawan waktu itu, Muhammad Iriawan. Saya menjadi staf khusus komunikasi Pak Iwan Bule. Ada jeda sekitar 3 atau 4 bulan setelah KSP bubar yang pertama. Kemudian saya akan masuk KSP yang kedua.
masuk PSSI bidang yang sangat senangi, sangat saya senangi karena masih terkait komunikasi, membuat press release, membuat strategi ketika menghadapi krisis komunikasi begitu. Dan juga sepak bola. Saya sangat suka sepak bola dalam negeri dan Liga Inggris, hanya dua liga itu yang saya suka begitu. Saya sangat senang, tetapi kita juga tidak bisa memilih situasi ya ketika ternyata terjadi pandemi global yang luar biasa COVID-19, maka sepak bola kita terhenti, tidak ada kompetisi. Betul, waktu itu kami sudah sempat berkeliling ke 10 kota untuk mengecek persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20. Di setiap kota saya membuat rilis, mendampingi ketua umum untuk doorstep dan segala macam. Juga pembukaan Liga 1 di Surabaya, Liga 2 di Balikpapan. Tapi tidak lama setelah itu kompetisi harus dihentikan. Saya 8 bulan saja di PSSI, Agustus, karena memang tidak ada kegiatan waktu itu yang cukup bisa membuat organisasi atau persepak bolaan kita hidup. Dari Januari sampai Agustus, kemudian saya bergabung ke apa namanya PMO ya, Project Management Office Kartu Prakerja. Ini adalah program dari Pak Jokowi yang kedua, dengan tujuan Pak Jokowi periode yang kedua, dengan tujuan untuk meningkatkan skill atau kapasitas dari masyarakat, anak-anak muda atau usia kerja tepatnya, bukan hanya anak muda, usia 18 sampai 65 tahun masyarakat Indonesia mendapatkan pelatihan. Pemerintah memberikan uang 20 triliun setiap tahun selama 3 tahun, tempat agak turun anggarannya, itu dibagi-bagi ke masyarakat untuk mengikuti pelatihan beserta jaminan hidup. Karena waktu itu ada COVID, jadi ada bantalan. Setiap orang mendapatkan 1 juta ditambah 2.400.000 untuk jaminan hidup gitu. Teman-teman bisa mengikuti pelatihan. Waktu itu online, jadi tahun 2023 ada beberapa kota offline. Pelatihan online itu apapun pelatihan yang sebutkan apa saja ada. Ada 1.500 jenis pelatihan. Pelatihan menjadi MC, pelatihan coding, pelatihan peternak lele, pelatihan apapun, anything lah, barista. Bayangkan ada 1.500 jenis pelatihan. Itu daring, Mas? Kementerian daring atau daring semua ya? Daring. Online karena 20 sampai 2023 itu COVID, tapi pada tahun terakhir 2023, 2024 itu ada 10 kota yang offline. Waktu itu karena kondisi PSBB dan apapun yang kita kenal PPKM itu daring. Dan memang waktu itu Pak Jokowi punya visi untuk meningkatkan skill, itu adalah penting bagi anak muda atau angkatan kerja kita, bukan hanya anak muda, angkatan kerja, karena sampai 65 tahun. Akhirnya mereka berlatih dan ada puluhan ribu alumni, kita bisa data, mereka mendapatkan uang, tapi dipastikan itu tidak korupsi karena semuanya langsung ke rekening masyarakat penerima manfaat itu tanpa perantara. Ada 6 pilihan, Anda bisa menerima lewat bank ini, lewat bank itu, lewat e-wallet ini, e-wallet itu, ada 6 channel Anda bisa terima uang, begitu pilih saja dan kemudian bisa memilih pelatihan. Sertifikat semua bisa diunduh lewat online. Dan setelah itu kami berkeliling Indonesia untuk mengadakan temu-temu alumni itu. Saya ke Nias, saya ke Ternate, saya ke berbagai tempat, Papua segala macam. Dari situ kami tahu bahwa ternyata pelatihan itu bermanfaat. Investasi yang utama, kalau anak muda sekarang sering ngomong itu, berinvestasilah ke leher ke atas. Ternyata benar. Memang dapat ijazah itu atau sertifikat itu bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, dan kemudian itu bisa meningkatkan karirnya, meningkatkan pendapatannya, bisa meningkatkan harkat hidupnya begitu. Tetapi yang penting adalah skill Anda punya begitu. Saya di Pontianak bertemu dengan seorang yang bekerja di perkebunan sawit, seorang yang bekerja administratif di DPRD di Kabupaten Sintang begitu, daerah yang sangat pelosok dari Pontianak. Setelah dia mendapatkan manfaat dari kartu prakerja. Memang sangat disayangkan karena mungkin setiap pemerintahan memiliki policy tersendiri, maka 2024 atau era pemerintahan berikutnya program peningkatan skill itu tidak berlanjut. Saya menjadi manajer komunikasi publik di sana, rata-rata tugasnya tidak terlalu berbeda, di KSP, di PSSI, begitulah. Yang kita sebut sebagai GPR, Government Public Relation, menangani website, menangani Instagram, berhubungan dengan media, menjelaskan hal-hal yang baik atas program ini. Kalau ada hal yang jelek,
maka itu namanya krisis komunikasi. Hmm. Kita tidak menghindar, kita tidak mengalihkan pembicaraan, tapi juga membuat bagaimana supaya media bisa menerima dan bisa mendapatkan jawaban. Kalau Anda Google, pemirsa nonton podcast ini bisa melihat banyak juga waktu itu hal-hal yang negatif tentang prakerja, misal dituduh ini, dituduh itu, gitu. Tapi itu adalah tantangan. Hampir semua perusahaan, BUMN, kementerian lembaga pasti pernah menghadapi krisis komunikasi. Kalau sekarang misalnya akhir Februari kita tapping ini ada LPDP tengah dilanda krisis komunikasi gitu. Ya, Jadi ada begitu banyak gitu. Nah dari situlah kita belajar bagaimana menerapkan ilmu komunikasi, public relations yang dulu didapat ketika menjadi jurnalis, dan sekarang bagaimana menghandle media ya. dalam konotasi yang positif, media handling atau media relations ini dalam konotasi yang positif bisa menjelaskan ke publik ini loh hal yang positif dan teman-teman harus tahu dari program ini. Bukan menutupi, memang tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran. Kalau ada pertanyaan, ada atau disinformasi, maka harus dijelaskan dengan transparan, Bang Rizky. Itu saya kemudian selesai karena sudah tidak ada lagi program itu. Kemudian dengan tadi lagi-lagi hal itu selalu terjadi ya dalam hidup kita. Kita tidak seluruhnya kalau kita melihat album foto di zaman kita itu masih ada album foto ya. Di zaman sekarang itu ya foto-foto di Facebook atau galeri di Instagram atau di HP. Hidup kita tidak selalu seindah yang ada di galeri di Instagram atau di TikTok kita. Kalau ada hal lain yang mungkin orang lain tidak tahu. Tidak tahu, betul. Saya mengalami turbulensi lagi, cari pekerjaan lagi karena itu sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tidak ada pesangon tentu saja karena itu adalah proyek yang namanya PMO ya, Project Management Office itu ekspor. Jadi memang di bawah Kementerian Perekonomian, tapi seluruh mayoritas timnya itu bukan ASN, profesional yang direkrut dari apa namanya marketplace itu online seperti itulah ya, kayak semacam tempat penjualan online seperti itu. Mereka direkrut dari startup begitu, direkrut dari media, direkrut dari konsultan komunikasi. Begitu bubar maka 150 orang lebih kurang, ya kami harus cari pekerjaan yang lain. Itu yang seringkali teman-teman tidak melihat gitu. Oh ini bagus ya kerja di sini, tapi kita harus siap mengambil resiko. Ada pekerjaan yang mungkin kelihatannya sedikit lebih baik gajinya daripada umumnya, tapi dia tidak long term. Ada yang long term namanya ASN itu dibagi dua, namanya PNS dan P3K begitu. Tetapi secara pendapatan, secara karir, secara itu gini-gini aja membosankan, ini ada ini itu banyak sekali batasan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu lah. Itu sekali lagi dalam hidup kita banyak pilihan dan dari situlah kita harus memilih dengan konsekuensi yang kita ambil, dan dari situlah kita lagi-lagi harus banyak berdoa, banyak mengambil keputusan itu tidak emosional. Tapi ya dari situlah kita Mas Jojo izin maksudnya pemaparannya bagus ya, tapi kita kan mungkin masuk sesi 2 Mas ya sebentar lagi ya, maksudnya agak-agak biasa, kalau kepanjangan potong aja. Iya, agak-agak ini Mas, kita agak-agak trivia boleh Mas ya, tanya jawab sedikit, lebih santai sih Mas. Jadi waktu 2015 Mas Jojo, saya waktu itu masih di Trans TV di reportase. Mas Jojo kan masuk CNN ya. Mas Jojo di CNN berapa tahun sih Mas? Saya koordinator peliputan dari akhir 2014, 15 Desember ya, ketika pas lagi ada ulang tahun Trans TV itu, sampai 1 Agustus 2016. Jadi ya relatif mungkin nggak nyampe setahun ya Mas? Tidak nyampe setahun lah ya, setahun lebih ya. Satu tahun setengah. Di Desember 14 sampai Agustus 2016 dari KSP. Kami on air CNN itu 17 Agustus 2015. Tahun kemudian saya pergi. Ya, Mas Jojo, gini, kita punya ini Mas, kita punya bridging yang sama gitu. Saya sebagai juniornya Mas Jojo bangga gitu ya. Saya juga putra kelahiran Surabaya gitu ya. Saya lahir Surabaya, TK, SD gitu. Mas Jojo kan juga senior saya. Kebetulan tetangga Mas ya di Beratang gitu. Nah, pengalamannya Mas Jojo itu tadi udah paripurna banget Mas. Radio sudah, cetak, online, TV ya Mas ya. Tolong dikoreksi Mas kalau saya salah ya. Ya.
lengkap sekali gitu. Kalau saya pribadi Mas, dulu saya pernah hanya di Tribun ya, di Kompas, di Tribun, kompas.com, baru Trans TV. Saya hanya 3 media Mas. Mas, saya nggak ada pengalaman di radio gitu. Mas Jojo tadi di radio Mas ya, sempat di radio ya? Ya, ada 2 radio, Radio Sonora Surabaya dan Radio Australia itu yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan terpanjang saya 4 tahun ini. Oh, Sonora kan grupnya Kompas juga Mas ya, KG juga ya. Betul. Ah. Surabaya 99. Nah, gini Mas, kadang-kadang Mas, ya gimana ya? Kadang anak TV itu Mas, anak TV kalau kita contoh, kita kan nggak di pos ya Mas ya. Anak TV itu kayak saya sebentar di Balkot, minggu depan di KPK, minggu depan di mana kuliner gitu. Sementara anak cetak kan terkenal Mas, dia linknya bagus karena dia tuh ditanam di situ selama berapa lama. Nah, maksud saya gini Mas Jojo, kalau ada yang bilang misalkan, berita TV itu nggak dalam, dia visual tapi nggak sedalam cetak. Nah, Mas Jojo setuju nggak sama ada game seperti itu? Setiap media itu punya kekhasan tersendiri. Hmm. Tapi sebelum kita bicara media, kita bicara tentang wartawan, jurnalis. Apa yang membedakan wartawan dengan profesor? Nah, orang bertanya begitu. Ya. Profesor itu tahu banyak tentang satu hal. Hal itu. Kalau profesor tentang radiologi, ya dia ada radiologi. Profesor tentang fisika, dia tentang lebih detail tentang fisika apa. Komunikasi digital, komunikasi harus lebih spesifik lagi. Tentang analisis media sosial, segala macam. Tapi kalau wartawan dia tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal. Jadi kan tahu banyak, tapi tentang sedikit hal. Kalau wartawan dia harus tahu menguasai semuanya. Saya di DPR tadi ketemu wartawan, dia liputan di DPR, besok dia di rolling ke olahraga, di rolling ke KPK, dia harus menguasai apa sih liputan dari persidangan itu, dakwaan, eksepsi, habis eksepsi, penerima saksi dan segala macam sampai tuntutan sampai kemudian berkekuatan hukum tetap dalam putusan dan banding segala macam. Dia harus paham walaupun dia bukan orang hukum. Itu kalau menjadi wartawan memang kita harus punya banyak pengetahuan, meskipun akan lebih bagus bila kita lebih spesifik di satu hal. Yang kedua soal media, tentu saja semua ada platform-platform itu memiliki kelebihan. Bahasa visual, bahasa radio, kemudian cetak, online, sebenarnya punya kelebihan tersendiri ya. Online harus dengan kecepatan, media yang harus dengan kedalaman begitu, misalnya hari ini ada konferensi pers misalnya, kemudian keuangan terkait LPDP, itu semua sudah muncul di media online. Apa yang harus muncul di Kompas, di koran Tempo, atau di Media Indonesia, Paket Merdeka yang masih dicetak secara printed, dia harus lebih dalam lagi secara undang-undang, secara aturan-aturan seperti apa, itu yang mungkin harus lebih panjang karena dia punya waktu. Sementara radio punya kekuatan karena dia media yang sekilas, tapi orang menganggapnya sebagai theater of mind. Orang mendengarkan, sekarang lagi-lagi udah semakin surut orang mendengarkan radio karena di mobil pun teman-teman mendengarkannya Bluetooth gitu ya, musik dan sebagainya. Tapi dulu orang mendengarkan radio, peak time-nya itu adalah di jam kemacetan di mobil. Jadi ketika jam 6 sampai jam 10, jam 16 sampai 20 itu adalah prime time-nya, dan theater of mind itu bekerja, mengatakan tentang kepadatan lalu lintas, kecelakaan, tentang wawancara di istana dan segala macam. Sementara televisi, bahasa visual itulah yang harus berbicara. Yang walaupun sekarang itu sudah direduksi, sekali lagi semua ada plus minusnya. Sudah ada laporan TikTok yang lebih cepat kalau ada kebakaran di Bone, tidak ada laporan-laporan yang lain lewat video-video WhatsApp. Ketika semua orang sudah bisa menjadi jurnalis warga gitu. Tapi televisi seharusnya tetap memberikan hal yang lebih kuat secara kualitas visual maupun secara kredibilitas, karena dia diakui sebagai media dengan verifikasi atau dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi daripada media-media video yang bisa kita share-share aja di TikTok, Reels, Instagram dan lain-lain tadi. Oke. Ya, lanjut Mas Jojo, sedikit sebelum nanti closing ya Mas ya. Waktu kita mungkin 15 menit lagi gitu. Gini Mas, saya sebagai mantan jurnalis yang juga terjun ke pemerintahan Mas ya, pemerintahan daerah 7 tahun sudah gitu. Mas Jojo pengalamannya juga sudah kaya. Kadang Mas, secara POV saya gitu ya,
dulu gue jadi jurnalis kritis, mengkritik si A, si B, si C, jalan rusak lah, pelayanan publik nggak bagus lah, mungkin korupsi lah, gitu ya mas. Kadang tanpa sadar, sekarang gue udah di dalam nih. Gue di dalam sistem yang dulu gue kritik 10 tahun lalu. Menurut Mas Jojo mantan jurnalis. Sekarang Mas Jojo sebagai tenaga ahli di legislatif, gitulah Mas ya. Saya bilang gitu. Menurut Mas Jojo, pengalaman Mas Jojo di jurnalis sekarang masuk ke tenaga ahli itu suatu kemudahan nggak Mas dulu? Mas Jojo tuh udah dapat banyak. Wah, gue pernah di luar nih, sekarang gue di dalam. Gimana Mas Jojo? Lagi-lagi saya harus berkali-kali memakai kata dalam arti positif. Jadi dalam arti positif hal itu tentu saja sangat bagus, sangat kita memiliki bekal dengan teman-teman yang lain, ya, cara membuat press release. Press release yang bagus itu kan kita ini membuat press release dari setiap, karena saya kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, saya ke Sumatera Barat dan segala macam. Itu kami diwajibkan membuat rilis pers, nanti bisa tayang di website DPR maupun di platform yang lain, media sosial, caption Instagram misalnya. Saya belajar karena karena pernah punya backup di media, di kantor staf presiden dan lain-lain yang punya kemampuan untuk buat press release, mulai sadar membuat press release itu bukan untuk formalitas. Kita tidak membuat ini sebagai kepentingan untuk dokumen, kemudian di print, kemudian itu ditumpuk sebagai sebuah file. Tapi bagaimana ini bisa disebarkan, bisa eye-catching, kalau kata media bisa dikutip. Press release yang baik itu apa? Oh, judulnya harus nendang, jangan sangat kaku formalitas. Oh, lead-nya itu harus message. Lead-nya itu jangan berupa aktivitas. Begitu. Hari ini dilakukan apel pemadam kebakaran begini, jangan. Tapi langsung kepada message-nya apa, dan baru kemudian ada keterangan. Hal itu disampaikan oleh Bupati Bone ketika menghadiri apel bla 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 bla. Jadi message-nya harus yang di atas, bukan aktivitasnya. Lah karena itu sudah terpatri di kepala saya, maka itu membuat lebih baik lagi daripada kawan-kawan yang lain. Misalnya kita sering belajar ya di dalam membuat itu. Oh, yang benar itu harusnya jangan lupa harus ada quote-nya. Jadi ada beberapa presiden yang tanpa quote. Ini kan seperti makalah begitu. Isai kalau nggak ada quote. Lalu tujuannya adalah untuk media. Itu antara hal itu yang sangat membuat kita sangat terbantu. Quote itu paling lambat sekali itu harus ada di alinea ketiga. Kalau bisa alinea kedua sudah dalam tanda kalimat langsung. Ya bersyukurlah, bersyukur karena Tuhan sudah sempat memberikan pengalaman kerja di situ. Akhirnya hal itu bisa membuat kita belajar. Oh, ternyata ada hal-hal yang kita nggak sadar di dalam lorong waktu yang kita lalui kemarin itu sangat berguna. Lobbyis, saya di televisi menjadi produser talk show, maka disitulah saya kenal beberapa tokoh politik, kemudian cara membuat press release dan segala macam. Hal itu menjadikan kita punya approach yang lain ketika berhadapan dengan rekan-rekan kerja, para bos-bos di kantor ini, teman-teman yang selevel maupun juga teman-teman di supporting system kami, di sekretariat komisi dan segala macam. Jadi hal itu sangat membantu. Percayalah bahwa apapun pengalaman kita yang di belakang kita itu tidak akan pernah sia-sia kalau tidak. Mas Jojo, ini kan sudah 5 menit lagi Mas. Ini Mas Jojo ngasih pesan terakhir, tapi nanti saya tutup Mas. Tapi Mas Jojo jangan lock out ya, karena ada yang mau saya tanya yang kemarin Mas. Boleh ya? Jadi Mas Jojo izin terakhir Mas, terakhir pesan untuk pemirsa Pojok Santai sore ini. Untuk teman-teman jurnalis yang mau masuk pemerintahan Mas, ada pesan nggak? Yang sekarang masih jurnalis, ada pesan nggak? Sekarang memang dunia jurnalis sedang agak suram karena berbagai kondisi segala macam platform digital dan segala macam itu begitu kuat gitu ya. Google dan kalau boleh menyebut merek ya, TikTok dan segala macam itu dianggap sebagai ancaman terhadap industri media online. Walaupun itu sekarang sudah dikerjasamakan, disinergikan dengan pemerintah, ada komite khusus tentang pengawasan itu di bawah Dewan Pers dan lain-lain. Jadi banyak organisasi media, industri media bertumbangan. Pilihan bagi teman-teman adalah tetap bertahan di media itu. Kalau dia memang tidak kena layoff, dia punya kualitas yang baik, membuat media sendiri. Banyak sekali. Saya kemarin ke daerah, mereka punya media-media dengan kakasan khusus-khusus dari mantan portal media besar gitu. Pilihan lain mungkin bergabung dengan pemerintah. Kalau usianya di atas 35 tahun sudah nggak bisa jadi PSN atau PNS. Tapi mungkin ada beberapa opsi pro hire yang direkrut secara khusus begitu terjadi PR. Di BUMN itu ada pro hire masih sampai 55 begitu. Pilihan lain selain pemerintah BUMN ke korporasi swasta juga bisa.
Ya. Sekali lagi harus gunakan yang positif ya. Jika Anda bekerja menjadi PR di tambang, PR di perusahaan-perusahaan yang selama ini punya ini, misalnya merusak lingkungan, nah itu harus bisa menggunakan idealisme Anda ketika di media untuk mewarnai hal itu. Jadi loh cara berhadapan media dengan baik, cara Hmm. menyembunyikan informasi. Jadi loh cara berurusan ESG dengan baik, untuk Enviro Social Government dengan baik. Ini loh berurusan dengan pemerintah, tidak harus memakai jalur begini begitu yang mungkin melawan hukum atau bertentangan hati nurani, tapi lobby-lobby approach yang masih bisa di masih bisa secara etika itu jadi terapkan. Saya pikir pengalaman-pengalaman itu masih akan sangat bisa dipakai. Kalau teman-teman media tentu saja pilihan utama adalah tetap berada di kapal itu. Tapi kalau kemudian ada pilihan-pilihan yang lain, bergabung ke pemerintahan, BUMN, ke swasta atau Ya. menjadi mandiri begitu. Nah, itu saya pikir hal-hal yang baik dari tempat bekerja, hal idealis di dunia media itu jangan dilupakan. Ya. Oke, Mas Jojo saya tutup, tapi jangan lockout dulu ya. Ada yang mau saya tanya. Jadi selamat Siap, sore, siap, siap. kita close dulu pojok santai sore ini bertajuk profesi silih berganti, perlu strategi adaptasi. Oke.